Halo anak-anak kelas 7, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Bu Novi dalam pembelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kalian masuk pada bab yang baru, yaitu bab ke-8 tentang segi 4 dan segi 3. Khusus hari ini, pertemuan yang pertama, kalian akan belajar bagaimana menentukan sifat, keliling, dan luas dari bangun persegi dan persegi panjang. Jangan lupa, siapkan juga modul kalian ya, karena di dalam modul ada pembahasan yang harus diralat sesuai dengan pembelajaran kita hari ini. Baik, kita mulai saja pembelajarannya. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak benda atau objek yang bentuk permukaannya atau tepinya merupakan bangun persegi atau persegi panjang. Misalnya bangun yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Gambar yang pertama menunjukkan sebuah lantai berbentuk persegi panjang yang akan dipasang keramik. Nah, berarti di sini seorang tukang membutuhkan ukuran luas lantai, yaitu panjang dikalikan lebar, untuk menentukan banyaknya keramik yang dibutuhkan. Contoh berikutnya, di sini seorang tukang yang sedang mengukur kayu untuk membuat sebuah pintu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain yang berhubungan dengan bangun datar persegi dan persegi panjang. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, supaya kalian dapat menentukan sifat, keliling, dan luas persegi. Dan yang kedua, supaya kalian dapat menentukan sifat, keliling, dan luas persegi panjang. Baik, kita masuk dulu ke dalam bangun datar persegi. Yang pertama, kita akan belajar tentang sifat-sifat dari persegi. Coba kalian perhatikan gambar persegi ABCD ini. Nah, di sini yang pertama sifat dari persegi itu adalah keempat sisinya, yaitu AB, BC, CD, dan AD itu memiliki panjang sisi yang sama. Kemudian keempat titik sudutnya, yaitu titik A, B, C, dan D besarnya sama, yaitu 90 derajat. Sifat berikutnya, perhatikan garis kuning AC dan BD itu merupakan diagonal persegi. Jadi kedua diagonalnya itu sama panjang, yaitu AC dan BD. Selain diagonalnya sama panjang, juga berpotongan tegak lurus, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Kemudian sifat berikutnya, persegi memiliki 4 sumbu simetri dan dapat menempati bingkainya dengan tepat 8 cara. Sampai di sini bisa dimengerti ya anak-anak? Nah, materi ini kalian mengulang kembali karena waktu di sekolah dasar kalian juga sudah belajar ini. Untuk mencari keliling persegi, rumusnya adalah 4 dikalikan sisi atau 4 dikali S. Dan mencari luas persegi dirumuskan S kali S atau S pangkat 2. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini bisa dimengerti ya? Kita langsung ke contoh soal. Kalian juga bisa perhatikan modul kalian karena di sana ada pembahasan yang harus kalian ralat sesuai dengan video pembelajaran ini. Baik, kita lihat contoh yang pertama. Perhatikan gambar persegi di bawah ini. Diketahui persegi ABCD. Pertanyaan yang A, tentukan besar sudut AOB dan sudut ABO. Kita cari dulu yang sudut AOB. Nah, sudut AOB di sini merupakan sudut dari perpotongan diagonal AC dan BD. Ya, diagonal AC dan BD itu saling berpotongan tegak lurus.
maka sudut AOB besarnya 90 derajat. Kemudian sudut ABO. Sudut ABO itu sama dengan sudut OAB. Nah, untuk mencari sudut ABO, tinggal 90-nya kita bagi 2. Sudut ABO-nya 45 derajat. Sampai di sini bisa dimengerti ya anak-anak? Kita lanjutkan pertanyaan yang B. Jika AC sama dengan 7X dikurangi 4 cm dan BD sama dengan 3X ditambah 8, tentukan nilai X dan panjang diagonalnya. Nah, di sini diketahui panjang diagonal AC dan BD. Diagonal AC dan BD itu panjangnya sama. Berarti bisa kita tuliskan AC sama dengan BD. Nah, panjangnya AC itu 7X dikurangi 4 sama dengan panjangnya BD itu 3X ditambah 8. Seperti biasa, kita kelompokkan yang ada variabelnya, kita taruh di ruas kiri dari tanda sama dengan, berarti 7X dikurangi 3X sama dengan 8 ditambah 4. 7X dikurangi 3X, ya 4X sama dengan 12. Berarti nilai X-nya 12 dibagi 4, 3. Bisa dimengerti ya anak-anak? Kita lanjutkan dengan mencari panjang diagonal. Nah, untuk mencari panjang diagonal, karena panjang AC dan BD-nya sama, kalian bisa mencari menggunakan panjang AC atau juga bisa menggunakan panjang BD. Hasilnya nanti sama. Nah, ini kita gunakan yang AC, berarti 7X dikurangi 4. X-nya kita ganti dengan 3. 7 dikali 3 dikurangi 4. 21 dikurangi 4. Panjang AC 17 cm. Berarti panjang diagonalnya 17 cm. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan panjang BD juga boleh. 3X ditambah 8. 3 dikali 3 yaitu 9 ditambah 8. Hasilnya sama, 17 cm. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini bisa dimengerti ya? Kita lanjutkan dengan contoh soal yang nomor 2. Isilah titik-titik pada tabel di bawah ini. Pertanyaan yang A, mencari keliling dan luas jika diketahui sisinya. Nah, rumus keliling persegi itu tadi adalah 4 dikali S. S-nya 12 cm, berarti kelilingnya 4 dikali 12, yaitu 48 cm. Kemudian mencari luasnya, S dikali S atau S pangkat 2. Berarti 12-nya kita pangkatkan 2. 12 dikali 12, hasilnya adalah 144 cm persegi. Bisa dimengerti anak-anak sampai di sini? Kita lanjutkan mencari sisi dan luas untuk pertanyaan yang B. Nah, karena diketahuinya keliling 96, kita menggunakan rumus keliling. 4 dikali S itu 96. Maka mencari panjang sisinya, 96-nya kita bagi 4. Hasilnya adalah 24 cm. Sisinya sudah ditemukan hasilnya, maka kita bisa mencari luasnya, yaitu S pangkat 2 atau 24 dipangkatkan 2. Hasilnya adalah 576 cm persegi. Nah, di modul kalian ada yang salah, kalian bisa meralatnya ya. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang C, yaitu mencari sisi dan keliling jika diketahui luasnya 676 cm persegi. Nah, untuk mencari sisi, maka luasnya ini kita akar kuadrat. Akar kuadrat dari 676. Nah, kita cari dengan cara yang cepat ya. Masih ingat kalian cara mencari akar kuadrat?
Nah, di sini berarti dua bilangan dari belakang kita kasih batas garis merah. Kemudian kita cari dulu hasil yang depannya. Ya, akar 676 kita cari yang depannya dulu hasilnya. Nah, berarti kita melihatnya yang di 6. 6 yang depan garis merah. Nah, 6 itu terletak di bilangan kuadrat berapa? Yaitu 4 dan 9. Maka yang kita ambil adalah yang bilangan terkecilnya, yaitu 4. 4 itu dari 2 pangkat 2, maka yang kita ambil 2-nya. Sampai di sini bisa dimengerti ya anak? Kemudian untuk mencari hasil satuannya, kita bisa melihat bilangan yang di belakang. 676 satuannya itu 6. Nah, bilangan kuadrat jika dipangkatkan hasilnya 6 itu ada 2, yaitu 4 pangkat 2 dan 6 pangkat 2. Berarti yang akan kita pakai yang 4 atau yang 6. Caranya bagaimana untuk menentukan yang benar 4 atau 6? Nah, 2 ini kita pangkatkan 2 dulu. 2 pangkat 2 hasilnya 4. Nah, 4-nya ini kita kurangkan dengan 6. Yang bilangan di depan garis merah. 6 dikurangi 4 itu hasilnya 2. Nah, karena 2 ini sama dengan 2 yang dilingkari warna ungu, maka yang kita ambil adalah bilangan yang terbesar antara 4 pangkat 2 dan 6 pangkat 2, maka yang kita ambil adalah 6 pangkat 2. Sampai di sini bisa dimengerti anak-anak? Jadi saya ulangi, jika hasil pengurangannya itu sama atau lebih besar dari 2 yang saya lingkari warna ungu, maka yang kita ambil bilangan yang terbesar. Tapi kalau hasil pengurangannya kurang dari 2, maka yang kita ambil bilangan yang terkecil. Nanti kalian bisa buktikan sendiri, 26 kalau dipangkatkan 2, hasilnya apakah betul 676? Kalian bisa cek sendiri. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini bisa dimengerti? Jadi sisinya 26 cm. Nah, kita tinggal mencari kelilingnya. 4 dikali 26 yaitu 104 cm. Kita lanjutkan contoh soal tambahan. Kalian bisa menambahkan di modul kalian ya. Luas sebuah persegi 1024 cm persegi. Tentukan yang A sisi persegi dan B keliling persegi. Nah, kita cari dulu yang A. Untuk mencari sisi persegi berarti tadi luasnya kita akar pangkat 2. Kita cari seperti cara yang tadi ya. Akar dari 1024. Nah, 2 bilangan dari belakang kita batasi dengan garis merah. Kemudian kita cari yang bilangan depannya dulu. Berarti 10-nya ini terletak di antara bilangan kuadrat berapa? Iya, 9 dan 16. Maka yang diambil adalah yang terkecil ya, berarti 3. Kemudian untuk mencari satuannya, berarti kita lihat 1024 itu satuannya 4. Maka bilangan kalau dipangkatkan 2 hasilnya 4 itu ada 2 pangkat 2 dan 8 pangkat 2. Mana yang akan kita ambil? Nah, 3-nya ini kita pangkatkan dulu. 3 pangkat 2 itu 9. 10 dikurangi 9. Hasilnya 1. Nah, 1 itu kurang dari 3. Maka yang kita ambil adalah yang bilangan terkecil 2 pangkat 2. Jadi akar dari 1024 itu adalah 32 cm. Bisa dimengerti ya cara mencari akar kuadrat anak-anak? Jadi kalau misalnya hasil pengurangannya itu
sama dengan 3 atau lebih besar dari 3, maka nanti yang diambil bilangan yang 8/2-nya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan mencari keliling persegi. Berarti 4-nya kita kali 32. Hasilnya adalah 128 cm. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Kita lanjutkan dengan bangun yang kedua, yaitu persegi panjang. Apa sifat-sifat dari persegi panjang? Coba kalian perhatikan bangun persegi panjang ABCD berikut ini. Yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan yaitu AB dengan DC, AD dengan BC itu sama panjang dan sejajar. Kemudian, keempat sudutnya yaitu titik A, B, C, dan D besarnya 90 derajat. Atau keempat sudutnya siku-siku. Diagonal AC dan BD, kedua diagonalnya sama panjang dan saling membagi 2 sama panjang. Memiliki 2 sumbu simetri dan dapat menempati bingkainya dengan tepat 4 cara. Itu adalah sifat-sifat dari persegi panjang. Bisa dimengerti anak-anak? Nah, untuk mencari kelilingnya, berarti pada gambar ini keliling persegi panjang itu AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Atau bisa juga dituliskan 2 dikali panjang ditambah lebar. AB-nya sebagai panjang, BC-nya sebagai lebar. Sedangkan luasnya panjang dikali lebar. Sampai di sini bisa dimengerti ya anak-anak? Baik, kita langsung saja pada contoh soal. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Diketahui persegi panjang ABCD dengan panjang AB 24 cm dan AD 10 cm. Pertanyaan yang A, tulislah pasangan sisi yang sama panjang. Yang sama panjang berarti AB sama dengan CD dan AD sama dengan BC. Pertanyaan yang B, tulislah pasangan sisi yang sejajar. Yang sejajar berarti AB sejajar dengan CD, AD sejajar dengan BC. Pertanyaan yang C, tentukan panjang CD dan BC. Nah, panjang CD itu sama dengan AB, yaitu 24 cm. Sedangkan panjang BC sama dengan panjang AD, yaitu 10 cm. Sampai di sini bisa dimengerti anak-anak? Kita lanjutkan contoh yang kedua. Isilah titik-titik pada tabel di bawah ini. Nah, yang A diketahui panjang dan lebar persegi panjang 18 cm dan 12 cm. Yang ditanyakan keliling dan luas. Kita cari dulu kelilingnya. Berarti rumus keliling persegi panjang itu adalah 2 dikali panjang ditambah lebar. Berarti 2 dikali 18 ditambah 12 berarti 2 dikali 30. Panjang kelilingnya 60 cm. Kemudian mencari luas berarti panjang dikali lebar 18 dikali 12. Hasilnya adalah 216 cm persegi. Sampai di sini bisa dimengerti ya anak-anak cara mencari keliling dan luas persegi panjang. Kita lanjutkan dengan pertanyaan yang B. Diketahui lebar dan kelilingnya. Lebarnya 16 cm dan kelilingnya 82 cm. Yang ditanyakan panjang dan luas. Nah, kita mencari panjang dulu. Untuk mencari panjang kita masukkan ke rumus keliling. Ya, 2 dikali panjang ditambah lebar. Lebarnya sudah diketahui yaitu 16 sama dengan 82. Nah,
2-nya kita pindah ke ruas kanan, berarti dibagi ya. Panjang ditambah 16 itu sama dengan 82 dibagi 2. 82 dibagi 2, 41. Berarti panjangnya 41 dikurangi 16, yaitu 25 cm. Bisa dipahami anak-anak? Kita lanjutkan dengan mencari luas. Panjangnya sudah ditemukan, lebarnya sudah diketahui, berarti luasnya 25 dikali 16. 400 cm persegi. Kita lanjutkan untuk yang C, diketahui panjang 24 cm dan luasnya 360 cm persegi. Kita cari dulu lebar. Karena yang diketahui panjang dan luas, kita masukkan ke rumus luas. Luas itu 360. Luasnya panjang dikali lebar. Berarti 24 dikali lebar sama dengan 360. Lebarnya berarti 360-nya kita bagi 24. Hasilnya 15 cm. Sampai di sini bisa dipahami ya, anak-anak? Kita cari kelilingnya, berarti 2 dikali panjang ditambah lebar. 2 dikali 24 ditambah 15. Berarti 2 dikali 39. Hasilnya 78 cm. Bisa dipahami ya anak-anak? Kita lanjutkan contoh soal yang nomor 3. Nah, di modul kalian di situ tertulis nomor 4. Kalian bisa ganti nomor 3. Sebuah persegi panjang mempunyai panjang 3x ditambah 4 cm dan lebar x ditambah 6 cm. Jika keliling persegi panjang 76 cm, maka tentukan yang A nilai x, B panjang dan lebar, C luas. Nah, kita mencari dulu nilai X. Untuk mencari nilai X di sini yang diketahui itu adalah panjang dan lebar berupa persamaan, kemudian kelilingnya 76. Nah, kita masukkan ke rumus keliling ya. 2 dikali panjang ditambah lebar itu sama dengan 76. Kita masukkan panjangnya itu 3x ditambah 4. Lebarnya X ditambah 6. Nah, kemudian 2-nya kita pindah ke ruas kanan. Berarti 76-nya kita bagi dengan 2. 3x ditambah x ditambah 4 ditambah 6 sama dengan 76 dibagi 2. Nah, ini berarti yang ada variabelnya bisa kita jumlahkan. 3x ditambah x berarti 4x ditambah 4 ditambah 6 itu 10. 4x ditambah 10 sama dengan 38. 10-nya kita pindah ruas ke kanan, berarti 4x sama dengan 38 dikurangi 10. 4x sama dengan 28. Maka x-nya 28 dibagi 4. Nilai x-nya 7 cm. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya? Nah, nilai X-nya sudah ditemukan, kita bisa mencari panjang dan lebar. Panjangnya kita masukkan ke 3X ditambah 4. Berarti X-nya kita ganti dengan 7. 3 dikali 7 ditambah 4. 21 ditambah 4 hasilnya 25 cm. Untuk lebar berarti X ditambah 6. Berarti X-nya kita ganti 7. 7 ditambah 6, 13 cm. Mudah ya? Kita lanjutkan mencari luas. Berarti panjang dikali lebar. 25 dikali 13. Hasilnya, 325 cm persegi. Bisa dipahami ya anak-anak? Kita lanjutkan ke tambahan soal. Nah, kalian bisa menambahkan di modul kalian ya.
Untuk contoh soal tambahan, perbandingan panjang dan lebar sebuah persegi panjang adalah 5 dibanding 3. Jika keliling persegi panjang 96 cm, tentukan luas persegi panjang. Nah, karena di sini yang diketahui itu adalah perbandingan dan juga keliling persegi panjang, kita misalkan panjangnya itu 5x, kita kasih variabel biar lebih mudah. Kemudian lebarnya kita misalkan 3x. Kita masukkan ke rumus keliling persegi panjang. 2 dikali panjangnya 5x, lebarnya 3x. Berarti 2 dikali 5x ditambah 3x sama dengan 96. 2-nya kita pindah ke ruas kanan ya. Berarti 5x ditambah 3x sama dengan 96 dibagi 2. 5x ditambah 3x itu 8x sama dengan 48. X-nya berarti 48 dibagi 8, 6. Nah, kalau sudah ketemu nilai X-nya, kita masukkan ke panjang. Tadi panjangnya dimisalkan 5x. X-nya kita ganti dengan 6. 5 dikali 6. 30 cm. Sedangkan lebarnya 3x, berarti 3 dikali 6, 18 cm. Nah, panjang dan lebarnya sudah ditemukan, kita tinggal mencari luas persegi panjangnya, yaitu panjang dikali lebar, 30 dikali 18. Hasilnya 540 cm persegi. Sampai di sini bisa dimengerti anak-anak? Jadi kalau misalnya ada perbandingan, kalian misalkan atau kalian tambahkan variabel. Jadi 5 dibanding 3, panjangnya 5x, lebarnya menjadi 3x. Kita lanjutkan contoh soal tambahan yang kedua atau nomor 5. Sebuah persegi panjang memiliki panjang sama dengan 2 kali lebarnya. Jika luasnya 98 cm persegi, tentukan keliling persegi panjang tersebut. Di sini yang diketahui itu adalah panjang sama dengan 2 kali lebarnya. Nah, kita misalkan kalau lebarnya X, maka panjangnya adalah 2X. Ya, karena panjangnya itu 2 kali lebarnya. Kalau lebarnya kita misalkan X, maka panjangnya 2X. Sampai di sini bisa dimengerti ya. Kemudian kita masukkan ke rumus luas, karena yang diketahui luasnya itu 98. Berarti panjangnya 2X, lebarnya X. 2X dikali X sama dengan 98. 2X dikali X itu adalah 2X pangkat 2 sama dengan 98. X pangkat 2-nya berarti 98 dibagi 2. 98 dibagi 2 itu 49. Nah, karena masih X pangkat 2, pangkat 2-nya kita hilangkan. Berarti ruas kanannya menjadi bentuk akar. X sama dengan akar kuadrat dari 49. Nilai X-nya adalah 7. Sampai di sini bisa dimengerti ya anak-anak? Nah, karena X-nya sudah ketemu, kita bisa masukkan ke panjang dan lebar. Panjangnya 2X, berarti X-nya kita ganti dengan 7. 2 dikali 7, hasilnya 14 cm. Sedangkan lebarnya itu X, berarti lebarnya 7 cm. Yang ditanyakan keliling, kita masukkan rumus keliling itu 2 dikali panjang ditambah lebar, berarti 2 dikali 14 ditambah 7. 2 dikali 21, kelilingnya adalah 42 cm. Bagaimana anak-anak? Mudah ya untuk dipahami? Baik anak-anak, saya rasa pembelajaran kita sampai hari ini dulu.
Jadi hari ini kalian sudah belajar tentang sifat, keliling, dan luas dari bangun persegi dan persegi panjang. Jika dari antara kalian ada yang masih belum memahami materi ini, bisa langsung bertanya kepada saya. Bisa dimengerti ya? Seperti biasa, untuk tugasnya, jadi setelah kalian memahami materi ini, kalian bisa mengerjakan latihan soal yang ada di Google Classroom. Kerjakan dengan baik, dengan teliti, dan dikumpulkan tepat waktu. Untuk pembelajaran minggu depan, kalian akan belajar tentang sifat, keliling, dan luas dari bangun, jajar genjang, dan belah ketupat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan kalian. Tuhan Yesus menyertai kalian semua. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.